Hai, selamat datang di channel YouTube pribadi saya. Perkenalkan, nama saya Jagannatha. Saya mahasiswa semester 3 dari Universitas Teknokrat Indonesia. Jadi saat ini saya akan jelaskan secara singkat mengenai materi dynamic routing yang merupakan bagian dari mata kuliah routing switching. Baiklah, dynamic routing. Routing merupakan proses penentuan jalur yang akan dilalui oleh paket data dari satu titik ke titik tujuan dalam jaringan. Dynamic routing adalah suatu metode di mana router secara otomatis mempelajari topologi jaringan dan mengambil keputusan routing berdasarkan informasi yang terkini. Hal ini berbeda dengan static routing, di mana administrator harus mengatur rute secara manual. Konsep dasar dynamic routing. Yang pertama itu ada routing protocols, di mana dynamic routing menggunakan protokol routing untuk bertukar informasi tentang topologi jaringan. Contoh dari protokol routing termasuk RIP atau Routing Information Protocol, OSPF atau Open Shortest Path First, dan EIGRP, Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Kemudian yang kedua Autonomous System atau IS, di mana jaringan besar dapat dibagi menjadi Autonomous System AS. Interior Gateway Protocols atau IGP digunakan di dalam AS. Sementara Exterior Gateway Protocols (EGP) digunakan untuk menghubungkan AS yang berbeda. Jenis Dynamic Routing Protocols. Yang pertama, Distance Vector Routing. Contohnya RIP atau Routing Information Protocol, di mana router bertukar vektor jarak atau distance vector dengan router tetangga. Kemudian keputusan routing berdasarkan jumlah lompatan atau hops menuju tujuan. Yang kedua ada Link State Routing. Contohnya OSPF, Open Shortest Path First, di mana router bertukar informasi mengenai keadaan link atau state di sebuah jaringan. Kemudian keputusan routing berdasarkan informasi topologi yang lebih kaya. Yang ketiga, Hybrid Routing. Contohnya EIGRP atau Enhanced Interior Gateway Routing Protocol, di mana menggabungkan elemen-elemen dari distance vector dan link state routing, kemudian menawarkan kecepatan konvergensi yang lebih baik dan efisiensi penggunaan bandwidth. Proses kerja dynamic routing. Yang pertama ada neighbor discovery, di mana router menemukan router tetangga dan bertukar informasi routing awal. Kedua, topologi learning, di mana router mempelajari topologi jaringan dengan menerima informasi dari router tetangga. Kemudian informasi tersebut mencakup status link, metrik, dan jalan menuju tujuan. Yang ketiga, routing table update. Router mengupdate tabel routing berdasarkan informasi terbaru. Penggunaan algoritma routing misalnya Dijkstra untuk SPF untuk menentukan rute terbaik. Yang keempat, routing decision, di mana router membuat keputusan routing berdasarkan informasi dalam tabel routing. Rute terpilih menjadi jalur untuk meneruskan paket. Kemudian keuntungan dan kekurangan dari dynamic routing. Keuntungan dari dynamic routing itu sendiri adaptabilitas, di mana dapat menyesuaikan diri dengan perubahan dalam topologi jaringan. Efisiensi, yaitu mengoptimalkan penggunaan bandwidth dengan menentukan rute terbaik. Kekurangan dari dynamic routing yaitu overhead, di mana perlu pertukaran informasi periodik yang dapat menyebabkan overhead pada jaringan. Selanjutnya, keamanan. Perlu memerlukan kontrol akses dan autentikasi untuk mencegah pengaruh yang tidak diinginkan. Contoh implementasi dynamic routing yang pertama RIP, Routing Information Protocol. Jadi protokol distance vector yang menggunakan algoritma Bellman-Ford, terbatas pada jaringan kecil dan sederhana. Yang kedua OSPF, Open Shortest Path First, di mana protokol link state yang menggunakan algoritma Dijkstra, kemudian cocok untuk jaringan yang lebih besar dan kompleks. Yang ketiga EIGRP, di mana Enhanced Interior Gateway Routing Protocol, protokol hybrid yang menggabungkan elemen distance vector dan link state, dikembangkan oleh Cisco. Dynamic routing memungkinkan jaringan untuk secara otomatis menyesuaikan diri dengan perubahan topologi, meningkatkan efisiensi, dan memberikan fleksibilitas yang diperlukan dalam pengelolaan jaringan yang dinamis. Memahami konsep dan implementasi dynamic routing menjadi kunci dalam merancang dan mengelola jaringan yang efisien. Demikian pembahasan mengenai dynamic routing di video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta nyalakan lonceng untuk update video terbaru. Sampai jumpa di video selanjutnya.